Banyak orang bilang bahan bakar campuran etanol bisa bikin mesin rusak. Tapi benar nggak sih? Apa sebenarnya cairan bernama etanol ini? Mari kita simak penjelasannya, dan mohon jangan di-skip supaya kalian paham dampaknya ke mesin kendaraan kalian. Etanol atau etil alkohol dengan rumus kimia C2H5OH adalah cairan bening yang mudah terbakar dan punya bau khas. Zat ini sama seperti alkohol yang ada di minuman keras, tapi punya kadar dan fungsi berbeda tergantung penggunaannya. Uniknya, etanol bisa dipakai buat obat, disinfektan, parfum, dan bahkan bahan bakar kendaraan. Apakah etanol merusak mesin? Jawabannya, tidak, asal kadar dan mesinnya sesuai. Etanol punya angka oktan tinggi, sekitar 108 ReON. Sementara bensin biasa seperti Pertalite hanya 90 ReON. Artinya, etanol justru bisa meningkatkan performa pembakaran mesin. Masalah muncul kalau kendaraan belum kompatibel dengan campuran etanol tinggi atau sistem bahan bakarnya tidak tahan terhadap sifat korosif etanol. Tapi kalau kendaraan sudah mendukung, misalnya mesin flex fuel, etanol malah bikin mesin lebih bersih dan emisi karbon dioksida bisa turun hingga 30%. Dari mana etanol dibuat? Etanol bisa dibuat dari dua sumber utama. Pertama, fermentasi bahan nabati, atau disebut bioetanol. Dibuat dari tebu, jagung, singkong, bahkan limbah pertanian. Prosesnya sederhana. Gula difermentasi oleh ragi, menghasilkan etanol dan gas karbon dioksida. Setelah disuling, kandungan etanolnya bisa mencapai 95 hingga 99%. Di Indonesia, bahan baku bioetanol paling banyak berasal dari tebu dan molase, sekitar 58%, singkong 35%, dan sisanya dari jagung serta bahan lain. Gimana etanol gantiin bensin? Bioetanol nggak dipakai murni, tapi dicampur ke bensin dengan kadar tertentu. Komposisinya disebut eshase. E5 berarti 5% etanol, 95% bensin. E20 berarti 20% etanol, 80% bensin. Dan E85 berarti 85% etanol, 15% bensin. Setiap 10% campuran etanol bisa menurunkan emisi karbon sekitar 7 hingga 10%. Negara seperti Brazil bahkan sudah pakai E100, alias 100% etanol untuk mobil sehari-hari. Di Indonesia, Pertamina mulai uji coba E20 pada tahun 2024 dan menargetkan seluruh SPBU nasional pakai E20 di tahun 2026. Efek samping etanol. Meski ramah lingkungan, etanol tetap punya sisi negatif. Pertama, konsumsi bahan bakar bisa lebih boros 20 hingga 30%, karena energi per liternya lebih rendah dibanding bensin. Kedua, etanol bersifat higroskopis, mudah menyerap air dari udara, dan bisa menyebabkan korosi pada kendaraan yang tidak cocok. Ketiga, produksi besar-besaran bisa berebut bahan pangan. 1 ton singkong hanya menghasilkan sekitar 180 liter etanol. Kalau skala produksinya besar, bisa ganggu pasokan makanan. Dan keempat, paparan langsung ke tubuh manusia berbahaya. Konsumsi etanol murni 30 hingga 50 ml bisa menyebabkan pusing. Sedangkan di atas 300 ml bisa mematikan. Kenapa Indonesia baru mulai sekarang? Indonesia baru gencar bioetanol karena dulu harga bensin disubsidi, jadi bioetanol kalah saing. Pabrik penyulingan juga masih terbatas, dan bahan bakunya belum stabil. Tapi sejak terbitnya Peraturan Presiden tentang Energi Baru Terbarukan tahun 2023, program bioetanol mulai hidup lagi. Sekarang, pemerintah membangun pabrik bioetanol di Bojonegoro, Lampung, dan Mojokerto, dengan target produksi 1,2 juta kiloliter per tahun untuk campuran bensin E20. Jadi sudah cukup jelas ya, etanol bukan perusak mesin, tapi justru calon penyelamat energi masa depan. Cairan yang dulu cuma dianggap alkohol, sekarang bisa bikin kendaraan melaju lebih bersih, lebih hijau, dan lebih mandiri dari impor minyak. Etanol, energi baru dari alam
untuk masa depan Indonesia? Nah, itu penjelasan dari kami. Kalau kalian belum paham, silahkan berdiskusi bareng di komentar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami.